Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RB Reptile Channel. Nah teman-teman, udah lama banget nih gue nggak ngonten edukasi. Sebenarnya sih hari ini gue nggak pengen edukasi ya. Agak sedikit memberi tanggapan tentang peristiwa yang baru saja terjadi dan sedikit sindiran untuk beberapa konten kreator. Sebelum kita mulai, teman-teman, salam sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat selesai. Doa yang tidak pernah lupa saya ucapkan, karena memang pandemi ini membuat semua orang dalam keadaan sangat sulit ya. Nah, kali ini gue mau bahas dua statement ya, dua kritikan ya. Nah, yang pertama adalah tentang kematian ya. Gue turut berbelasungkawa atas matinya 3 Panthera tigris sumatrae atau yang kita kenal dengan sebutan harimau Sumatera yang mati di desa Lebuboh, Aceh Selatan, Aceh, Banda Aceh teman-teman. Aceh ya teman-teman, provinsi Aceh. Nah, kematian ini menjadi pelajaran buat kita semua. Hewan yang statusnya endangered species atau dinyatakan hampir punah dan masuk ke dalam kategori satwa dilindungi ini sudah mulai kehabisan tempat tinggal. Para petani yang memberi jerat babi pun tidak salah 100% sepenuhnya ya, karena mereka pada dasarnya memang bertujuan untuk menjerat babi hutan yang menjadi hama ya. Mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman, tidak sengaja memasang jerat untuk harimau ya. Mudah-mudahan memang tujuan dia adalah menjerat babi hutan, namun tadi sangka harimau Sumatera lah yang melintas di area jebakan tersebut. Nah, matinya 3 harimau Sumatera menjadi catatan buruk ya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, karena harimau Sumatera sudah menjadi perhatian dunia teman-teman. Nah, di sini juga harusnya diberi penyuluhan untuk para penjerat babi bagaimana meletakkan jerat babi yang baik dan benar agar tidak meneletakkannya di jalur lintas harimau Sumatera. Ya, lagi-lagi kita kehilangan 3 ekor spesies yang sangat luar biasa. Ini yang benar-benar menjadi polemik ya, dan harus menjadi PR kita semua. Apakah konservasi mereka harus lebih digencarkan lagi agar populasi penangkaran harimau Sumatera berhasil dan menjadi kunci ketika suatu saat nanti kepunahan harimau Sumatera di alam sudah bisa digantikan dengan lahirnya individu-individu baru harimau Sumatera yang diternak ataupun di breeding di lahan konservasi. Ya, itu satu tanggapan saya. Jadi kita harus sama-sama menjaga baik habitat dan petani dan warga asli di daerah Sumatera yang masih banyak habitat harimau Sumateranya. Kemunculan harimau Sumatera mendekati lingkungan tempat tinggal manusia pasti ada sebabnya ya. Dan bagaimana menanggulangi itu, mari kita sama-sama pikirkan agar lagi-lagi tidak terjadi konflik satwa liar yang hampir punah ini dengan manusia. Oke teman-teman. Nah, satu statement lagi, satu tanggapan lagi. Banyak youtuber yang gue lihat di konten-kontennya ini dengan senangnya, dengan gembiranya memberi makan monyet liar. Nah, ini ibaratnya gini loh, ibaratnya ya sama aja kayak misalkan kita memberi tukang minta-minta ya, dalam keadaan mungkin dia cacat ataupun sudah tua. Kita juga tidak tahu apakah benar dia itu cacat, sudah tua dan tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Nah, itu tergantung niat kitanya sih. Kitanya niatnya baik untuk memberi orang yang mungkin dalam kesusahan. Nah, ini sama sebenarnya polemiknya seperti ini, tapi saya akan mengambil garis besarnya saja ya. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis adalah spesies monyet yang sudah overpopulasi di Indonesia. Populasinya sangat begitu banyak ya, baik di lahan konservasi ataupun di hutan-hutan di mana masih kita dapat temukan Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang. Ya, konservasinya terus dilakukan.
Walaupun dalam statusnya dia ini aman-aman saja ya, tidak terancam kepunahan ataupun hampir punah ya. Nah, banyak banget YouTuber yang dengan bangganya menaikkan konten memberi makan ratusan ribuan monyet ekor panjang di alam bebas. Nah, salah satunya juga ada teman saya yang memberikan makan kepada monyet liar itu. Nah, tapi tidak masalah ya. Di sini saya tidak pandang teman ataupun musuh karena saya tidak mau punya musuh sebenarnya. Jadi saya hanya mencoba mengkritik dengan cara positif, teman-teman. Mengambil bagaimana baiknya dan kenapa saya menolak untuk teman-teman yang dengan senang hati ataupun dengan sukarela memberi makan monyet liar di alam bebas. Balik lagi ke sebuah ekosistem ya, habitat tempat tinggal si Macaca fascicularis. Sebelum adanya mungkin tempat wisata yang ditempati banyak monyet tentunya, monyet ekor panjang tidak pernah kelaparan ya. Monyet ekor panjang tidak pernah mati kelaparan, bahkan kekurangan bahan makanan. Monyet adalah salah satu primata ataupun hewan yang memiliki IQ lumayan tinggi seperti manusia. Jadi untuk di alam sendiri, saya yakin alam sudah menyediakan dengan sangat baik dengan desain Tuhan ya. Tidak mungkin si monyet ini dalam keadaan sulit untuk mencari makan. Oke lah, dalam musim-musim tertentu buah memang jarang ditemukan di suatu daerah. Tapi Macaca fascicularis akan tahu di mana lahan-lahan ataupun terdapat makanan untuk mereka. Ya. Terus dengan bangganya di tempat wisata ataupun di alam yang masih banyak monyet ekor panjang, beberapa LSM maupun YouTuber memberikan makan mereka dengan sangat bangga. Hal ini baik. Ya, kita coba korek dulu sisi baiknya. Si monyet kenyang. Monyet dapat memperoleh makanan tanpa susah payah dalam jumlah yang cukup besar. 1, 2, 3 koloni tercukupi. Di situ baiknya. Ya, nutrisi mereka terjamin dengan buah-buahan, pisang dan lain-lain yang sudah dibudidaya oleh manusia ataupun hasil pertanian dan perkebunan. Bukan buah alam. Ya. Itu juga ada satu sisi yang negatif adalah kalau buahnya itu biasanya hasil perkebunan bisa mengandung pestisida tentunya ataupun kimia-kimia lain, beda dengan yang ada di alam. Nah, resiko terburuknya adalah monyet akan menjadi maling sejati. Kenapa maling sejati? Ketika ada orang membawa tentengan, membawa benda, membawa makanan masuk ke area wisata yang masih banyak terdapat Macaca fascicularis, tentunya monyet ini akan berusaha mengambil paksa makanan dari para pengunjung. Ini kenapa yang saya tidak suka. Kita sebagian orang di Indonesia itu mendidik monyet menjadi maling. Ya. Dan monyet tahu kapan area wisata itu ramai. Ketika area wisata itu sepi, monyet tidak akan turun. Koloni mereka tidak akan hadir. Nah, mereka akan mengintai dulu ketika banyak orang dan banyak wisatawan. Mereka akan masuk merangsek ke dalam area wisata tersebut untuk memperoleh makanan secara paksa dan mudah. Ya, ini adalah sisi negatifnya. Kita mendidik monyet menjadi hewan pencuri sejati. Karena dia pikir manusia menyediakan makanan. Dengan banyaknya YouTuber ataupun LSM yang memberikan mereka rutin makanan setiap mungkin beberapa bulan ataupun beberapa tahun sekali ya. Jadi monyet ketika melihat manusia adalah wow, makanan gratis. Padahal alam sudah menyediakan dan tidak akan ada yang namanya kesenjangan sosial ketika ekosistem dan habitat monyet itu tetap dijaga dengan baik. Jadi kita tidak perlu repot-repot memberikan makanan kepada monyet liar. Ya. Ini akan merusak insting dari monyet itu sendiri untuk mencari makanan di alam liar. Monyet akan mungkin suatu saat nanti monyet akan cuma duduk diam menunggu manusia datang. Mereka akan malas untuk mencari makanan sendiri untuk menghidupi koloninya ataupun keluarganya. Jadi itu teman-teman, 2 statement untuk konten kali ini. Berbelasungkawa atas kematian 3 ekor harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Dan satu lagi adalah kritik untuk teman-teman yang memberikan makanan kepada Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang. Ya, kita akan mengalami akibatnya nanti ketika monyet terus-terusan diberi makan oleh manusia.
pasti akan terjadi yang namanya kehilangan insting dan nulari pada monyet tersebut di alam liar nanti. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam edukasi. Bye-bye.